Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Wanda dengan NIM 2206374. Pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang kurikulum pendidikan teknologi kejuruan dengan dosen pengampu Dr. Sukardi MT. Adapun materi yang dibahas yaitu mengenai perangkat pembelajaran dengan 11 poin, yakni kurikulum, silabus, FPP, program tahunan, program semester, buku absen, buku jurnal, bank portofolio, buku penilaian, bank soal, dan media. Poin pertama yang akan dibahas yakni kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum ini banyak digunakan antara kurikulum 2013 ke-13 atau kurikulum merdeka. Ini merupakan contoh dari struktur kurikulum yang dimana terdapat 3 bagian, yakni muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan peminatan kejuruan juga terbagi 3, yakni dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Selanjutnya poin kedua yakni silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran suatu dan atau kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari silabus mata pelajaran yang memuat satuan pendidikan yakni SMK Negeri 1 Kecamatan Bogor dengan bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik ketenaga listrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, mata pelajaran instalasi motor listrik, kelas 12 tahun pelajaran 2022, durasi waktu 6 jam pelajaran, yang juga memuat kompetensi inti 3 dan 4. Selanjutnya, tabel yang disediakan dari silabus yakni kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Kompetensi dasar yang tersedia yakni untuk teori serta untuk praktek yang ditandai dengan 3.13 dan 4.13. Poin ketiga yakni RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Ya, ini merupakan contoh dari RPP untuk mata pelajaran instalasi motor listrik dengan kompetensi dasar 3.13 memahami gambar kerja instalasi PLC dan kompetensi dasar 4.13 mencontoh gambar kerja PLC yang terdiri dari 3 bagian yakni tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran yang memiliki pertemuan 7, pertemuan 8, pertemuan 9, dan pada bagian terakhir yaitu asesmen yang terdiri dari pengetahuan serta keterampilan untuk diuji kepada siswa. Nah, pada RPP ini terdapat untuk 3 kali pertemuan. Selanjutnya poin keempat dan kelima yaitu ada prota, program tahunan, dan promes, program semester, yang merupakan administrasi yang disiapkan serta direncanakan di awal semester pada awal tahun ajaran, di mana sebagian acuan dalam optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar. Contoh dari prota yakni untuk mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12 untuk semester 5 dan 6 dengan alokasi waktu 6 kali 45 menit dengan jumlah jam semester 1 yaitu 72 jam dan semester 2 54 jam yang terdiri dari KI 3 dan KI 4. Nah, ini tabel pembagian untuk prota yang terdapat kompetensi dasar seluruh dalam 1 tahun dengan jumlah pertemuan, total jam pelajaran, serta keterangan untuk semester ganjil atau semester genap. Sedangkan pada promes atau program semester hanya terdapat dalam 1 semester. Nah, tetap memuat KI 3 dan KI 4. Ini contoh dari tabel promes untuk semester yang akan digunakan pada Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Poin ke-6 ada buku absen.
di mana untuk mendata kehadiran siswa selama satu semester pembelajaran. Buku absen juga digunakan untuk mengecek kelayakan siswa apakah berhak untuk mengikuti ujian atau tidak. Selanjutnya ada buku jurnal. Buku jurnal merupakan rincian kegiatan harian yang akan ditulis oleh guru mengenai apa saja yang dilakukan selama tatap muka yang dikerjakan oleh siswa. Poin ke-8 adalah portofolio yang berisi kumpulan dokumentasi selama proses belajar mengajar. Yang ke-9 adalah buku penilaian yang terbagi atas 3. Yang pertama, penilaian ranah sikap yang dinilai akan kerjasama, keaktifan, disiplin, serta toleran. Yang kedua ada lembar penilaian pengetahuan di mana akan diberikan beberapa pertanyaan dan siswa akan menjawab, dan yang ketiga ada penilaian ranah keterampilan dengan beberapa poin sesuai dengan indikator pencapaian. Yang ke-10 ada bank soal. Tujuan dari bank soal ini yaitu untuk menguji siswa apakah telah memahami pelajaran. Yang terakhir adalah media yang digunakan pada pembelajaran, yakni ada PPT dan modul, software CKS1 untuk mensimulasikan papan tulis, dan ada sumber bacaan seperti Omron PLC Beginner Guide 2008, modul pembelajaran PLC dengan menggunakan Smart Relay, serta buku referensi dan artikel yang sesuai. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.